Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Nopita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, fasilitator Bunda Sri Mulyani MPD, pengajar praktik Ibu Iis Jakiyah SPD, dan saya sendiri CGP Angkatan 10 Yeni Nopita SPD. Keterkaitan antar materi Modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan Modul 1.4 mengenai budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan yaitu menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Pendidikan yaitu di mana guru seperti petani, sekolah seperti lahan, dan murid adalah benihnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan berkualitas. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah. Maka oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. Tahapannya dikenal sebagai bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Pertama, disiplin positif. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Fungsi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada LMS, di mana CGP harus bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut saya, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan untuk hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, selama ini saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan murid. Murid yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, dan murid mempunyai suatu nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian, murid diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati agar dapat kembali pada kelompok mereka. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dalam praktik segitiga restitusi yang memfasilitasi murid dalam menyelesaikan permasalahan, membuat murid menjadi lebih kuat akan keyakinannya, dapat menjadikan masalah sebagai pelajaran berharga dan terbentuk karakter yang lebih kuat lagi. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang murid yang bermasalah. Sebelumnya, murid yang bermasalah saya pandang sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa yang bermasalah karena mereka memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Murid tidak perlu diberikan hukuman, tetapi harus dikuatkan keyakinannya agar karakternya menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam menjalankan praktik segitiga restitusi pada murid yang bermasalah, saya melihat mereka sangat terbuka baik dalam mengemukakan kesalahannya, keinginannya, dan keyakinannya. Murid juga merasa bahwa mereka sangat nyaman dan tenang ketika difasilitasi seperti itu. Seperti kesalahan murid ketika kesiangan, murid yang jarang hadir,
Saya juga sangat bersemangat ketika menerapkan posisi sebagai manajer dan menjadi teman bagi murid saya. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus bisa menjadi posisi manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan sebagai penghukum dan pemantau. Waktu itu saya berpikiran bahwa dengan memberikan hukuman dan pengawasan pada murid dapat meningkatkan kedisiplinan mereka. Tetapi saya melihat bahwa dengan memberikan hukuman, ternyata murid terus saja mengulangi kesalahannya. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya memulai untuk menjadi peran sebagai manajer dalam menghadapi murid yang membuat kesalahan. Selain itu, saya juga merasa nyaman dan terjauh dari emosi yang tidak baik ketika menghadapi murid yang berbuat kesalahan. Perbedaan yang saya rasakan saat ini adalah dari hal bagaimana hubungan dengan siswa menjadi lebih dekat dan terhindar dari prasangka yang tidak baik terhadap murid. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan salah satu tahap yang ada pada segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Cukup sekian pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.